Bayangkan kalau kamu dilatih sejak kecil jadi mesin pembunuh. Tubuhmu keras seperti baja, tapi hatimu dipaksa mati. Lalu suatu malam, kamu harus melawan semua orang yang membesarkanmu demi balas dendam. Anjay. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Ya Begitu, tempat kita ngalur film-film keren yang ada di dunia ini. Biasanya kita ngalur film horor dan juga film genre romance ya. Sekarang kita bakal ngalur film yang berjudul Ninja Assassin, yaitu sebuah film yang dipenuhi dengan darah, menceritakan tentang ninja dan perjuangan seorang pria yang harus melawan sindikat maut yang bernama Ozunu. Tanpa banyakan yapping, ayo langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan yang mencekam di sebuah sarang Yakuza di Jepang. Bos Yakuza di sini lagi marah-marah gara-gara proses tatonya gagal dan mengancam akan ngebor kepala seniman tato. Tapi tiba-tiba, anak buahnya membawa amplop misterius. Bos Yakuza dengan santai membuka amplop itu, dan ternyata pasir hitam aneh tumpah keluar. Seniman tato seorang kakek langsung pucat. Dia bercerita kalau dia melihat amplop serupa dengan lilin merah, dan siapapun yang membuka amplop itu hingga hidup lebih dari 2,5 detik. Tiba-tiba, kepala anak buah di samping bos Yakuza terbelah jadi dua. Darah dan otaknya berjeceran. Cewek-cewek di ruangan menjerit ketakutan. Dan sebelum bos Yakuza bisa ngapa-ngapain, lampunya mati. Kegelapan total terjadi di sini. Anak buah Yakuza pun panik dan mengangkat senjata, menembak secara membabi buta ke kegelapan. Tapi musuh mereka seperti hantu guys, nggak kelihatan sama sekali dan bergerak tanpa suara. Setiap serangan ditutup kilatan putih cahaya yang mematikan. Rantai besi muncul dari bayang-bayang, menyeret satu anak buah mereka dan merobek tubuhnya seperti kertas. Yakuza menembak kesana sini, tapi musuhnya kayak menyatu sama kegelapan guys. Dalam hitungan detik, semua anak buahnya tumbang dan wasted. Tinggal bos Yakuza berdiri di genangan darah, ketakutan sampai ngompol. Sosok gelap pun muncul di sini, yaitu ninja pembunuh atau disebut ninja assassin. Kakek tato yang selamat bertahun-tahun lalu karena jantungnya di kanan, kali ini tidak beruntung. Dia menjadi korban terakhir. Ini bukan sekedar pembunuhan, dan kita langsung diperkenalkan ke Ozunu, sindikat ninja kuno yang sudah ada ribuan tahun, jauh lebih mengerikan dari CIA atau KGB di era Sengoku Jepang. Ninja Ozunu ini mengatur keseimbangan kekuatan lewat pembunuhan rahasia guys. Sekarang, mereka menjadi kekaisaran kriminal global dan punya 9 cabang ninja yang menyebar ke seluruh dunia untuk melakukan pembunuhan transnasional dan aktivitas ilegal lainnya guys. Semua di bawah kendali Grandmaster Ozunu, pemimpin kejam yang dianggap dewa oleh anak buahnya di sini. Mereka mengambil anak yatim berbakat dan melatih mereka dari kecil dengan cara yang cukup sadis dan bikin mereka jadi mesin pembunuh tanpa emosi. Di sini, Grandmaster Ozunu itu mengirim anak buahnya keliling dunia untuk mencari anak yatim yang berbakat. Mereka bilang ke anak-anak ini kalau mereka lahir untuk melayaninya dan akan mati untuknya juga. Di markas rahasia Ozunu, anak-anak dilatih dengan brutal, latihan fisik ekstrim, teknik pembunuhan, infiltrasi, sampai kabur dari bahaya. Salah sedikit, hukuman berat menanti. Makanan mereka cuma mie yang dicampur air guys, yang bikin mereka setengah kelaparan, tapi latihan akan tetap intens. Tubuh mereka diubah jadi sekeras baja, lemak tubuh di bawah 3%, serat otot 3 kali lebih padat dari manusia biasa. Grandmaster memilih satu anak istimewa bernama Raizo, yang dia lihat akan menjadi senjata terhebat dari sindikat. Dia memberi nama ke Raizo sebagai simbol pewarisan kekuatan. Grandmaster mengajari anak-anak rahasia ninja, mengendalikan tubuh dan juga rasa sakit. Dia mengiris telapak tangannya sendiri, tapi anehnya tidak berdarah. Dengan mantra dan segel tangan, luka ini sembuh seketika. Inilah kekuatan Ozunu, inilah jalan ninjaku. Raizo sejak kecil latihannya sadis guys. Kalau langkahnya bersuara, kakinya bisa dicambuk sampai berdarah. Malam-malam, luka itu terasa nyut-nyutan, tapi Raizo cuma bisa nahan sakit aja di situ. Tapi ada secercah kehangatan, di mana kakak seniornya bernama Kiriko diam-diam mengolesi salep ke luka Raizo. Sebenarnya ini melanggar aturan dari sindikat, dan ini membuat Raizo sadar kalau mereka, apalagi dia, bukan alat pembunuhan. Dia adalah manusia. Latihan Raizo semakin berat. Dia dan kakek seniornya dilatih di ruangan yang penuh bola api. Untuk menguji ketangkasannya, Raizo yang punya
punya hati lembut pun tidak tega menyerang lawannya dengan kejam dan akhirnya kalah. Kepalanya terluka parah dan Grandmaster kecewa. Lalu menghukum Raizo dengan siksaan yang membuat semua orang berpikir dia nggak akan selamat. Tapi Raizo di malam yang penuh penderitaan menemukan rahasia untuk mengendalikan sakit. Pagi harinya, dia duduk tenang di depan pintu dan sudah menguasai teknik itu. Grandmaster memberikan tantangan baru tiap tahunnya, di mana Raizo harus mengorbankan satu indera, mulai dari penglihatan. Raizo bertarung sambil ditutup matanya. Awalnya kewalahan, tapi pelan-pelan dia beradaptasi. Pendengarannya jadi super tajam dan dia bisa memprediksi gerakan musuh dari suara. Dan akhirnya menang dengan ritme bertarungnya sendiri. Suatu hari, Raizo melihat Kiriko memotong kawat yang membatasi pohon bonsai. Ini menjadi simbol pemberontakan guys, karena kalau ketahuan, Kiriko bakal disiksa. Besoknya di pertandingan, Kiriko menang, tapi disuruh menusuk lawannya sebagai hukuman. Dia ragu dan membuang pisaunya. Di sini, Grandmaster marah. Grandmaster mengiris wajah Kiriko dan mengurungnya di kandang bambu sempit di bawah sinar matahari tanpa air. Malamnya, Raizo menyelinap dan memberikan air lewat bambu untuk meminta Kiriko menurut agar dia selamat. Tapi di malam hujan, Raizo bangun gara-gara keributan. Ternyata Kiriko kabur. Kiriko minta Raizo untuk ikut dan bisa mencari dunia yang bebas. Tapi Raizo menolak karena Ozunu sudah menjadi segalanya untuknya. Kiriko pun mencium pipi Raizo lalu lari ke hutan. Tapi sindikat Ozunu itu seperti jaring laba-laba guys. Dia nggak akan mungkin lolos. Pagi harinya, Kiriko diikat di tiang, dihukum mati. Kakak seniornya tanpa ragu menusuk jantung Kiriko di depan Raizo. Dan saat itulah benih dendam tumbuh di hati Raizo. Bertahun-tahun kemudian, Raizo sudah menjadi ninja yang ulung. Grandmaster memberikan misi uji coba untuk mengambil jam emas dari salah satu preman yang kuat guys. Raizo menyamar jadi petugas kebersihan, mendatangi preman itu dan menusuk lehernya dengan pisau kecil. Tapi preman itu kuat banget dan membalas pukulan Raizo sampai berdarah. Raizo meskipun babak belur akhirnya menang juga. Tapi dia tetap ngerasa takut guys. Bukan sama musuh tapi sama dirinya sendiri. Dia sadar dia sudah jadi mesin pembunuh tanpa kendali. Raizo mulai mikir untuk kabur. Tapi dia tahu dia nggak cukup kuat untuk melawan seluruh sindikat. Grandmaster menguji kesetiaan Raizo dengan menyuruhnya menghukum ninja wanita yang mencoba kabur. Raizo teringat Kiriko dan nggak bisa membunuh wanita itu. Dia menolak perintah dan milih menjadi manusia, bukan boneka. Akhirnya, ninja lain langsung menyerang Raizo. Pedang berterbangan, Raizo melawan mati-matian, tapi dia kalah jumlah. Tubuhnya penuh luka. Shuriken menghujaninya dan dia jatuh dari gedung yang tinggi. Tapi untungnya, dia mendarat di danau guys, dan selamat dari maut. Raizo pun kabur ke Berlin, bersembunyi di sudut kota. Di sana, dia melatih dirinya lebih keras dengan 10.000 kali push up, latihan pedang dan rantai ribuan kali, sampai shurikennya akurat meski dia tutup mata. Raizo kini sudah menjadi ninja dengan kekuatan papan atas, tapi sindikat terus memburunya. Suatu hari ada wanita cantik yang mendekati Raizo, tapi dia langsung tahu itu adalah ninja Ozunu. Wanita itu pun menyerang dengan belati, tapi Raizo dengan mudah menjebaknya ke mesin cuci. Pemilik toko pun kaget melihat mesin cuci goyang-goyang dan ternyata ada orang di dalamnya. Di sisi lain, agen Europol yaitu Mika menyelidiki serangkaian pembunuhan yang aneh. Dia menemukan pola, tiap toko penting mati, ada transfer uang lebih dari $1 juta. Mika mengunjungi istri pegawai NSA yang dibunuh dan mendapatkan dokumen rahasia dan rekaman video. Video itu menunjukkan ninja menyerang rumah pegawai tersebut, tapi ada sosok hitam yaitu Raizo yang mencoba menyelamatkannya. Mika sadar kalau Ozunu sepertinya terlibat, tapi atasannya yang ngasih izin investigasi tiba-tiba jadi target. Departemen lain dari Kementerian Dalam Negeri sampai CIA buru-buru menyelidiki hal ini, dan ini menjadi bukti kalau sindikat Ozunu udah nyusup ke level politik. Mika pulang, tapi listrik tiba-tiba mati di seluruh jalan. Dia kaget menemukan amplop di kopernya, tanda kematian dari Ozunu. Dua gelombang ninja top menyerang dia, tapi Raizo akhirnya muncul dan menghabisi gelombang pertama dengan mudah. Gelombang kedua pun datang, tapi Raizo bawa Mika kabur ke hotel yang biasanya. Di sana, Raizo membakar rokok agar asapnya menghapus bau dari tubuh Mika. Karena ninja Ozunu punya indera penciuman lebih tajam dari anjing pemburu ternyata. Raizo bercerita dia mau kerjasama dengan Europol untuk hancurin Ozunu. Mika setuju dan membawa Raizo ke atasannya. Tapi tiba-tiba lampu menyala dan polisi Europol menyerbu Raizo dengan taser. Ternyata atasannya dipaksa untuk menangkap Raizo gara-gara tekanan dari pejabat yang diiming-imingi keuntungan oleh Ozunu.
kayak pejabat di mana tuh. Tiba-tiba lampu mati lagi dan gelombang kedua ninja menyerang. Dalam semenit, polisi Europol habis dibantai. Mika mengambil kunci dari penjaga yang mati dan membebaskan Raizo. Raizo merasakan puluhan aura ninja, termasuk kakak dan adik seperguruannya. Dia menarik Kusarigama, senjata ninja yang bisa digabungkan dengan rantai. Kusarigama ini lincah banget guys, dan bisa nyangkutin pedang musuh, lalu bisa ditarik dan memotong leher musuhnya. Raizo ternyata ahli di senjata ini. Dia pun melawan ninja-ninja itu di ruangan yang sempit, tapi jumlah mereka terlalu banyak di sini. Dia terluka parah dan akhirnya kabur ke jalan dan memanfaatkan lalu lintas untuk menyerang balik. Tapi tenaganya habis guys, lukanya makin parah. Pas kakak seniornya nyamperin, Mika tiba-tiba ngebut dan menabrak ninja itu dan menyelamatkan Raizo. Raizo yang setengah pingsan meminta Mika untuk membawa dia ke hotel, bukan rumah sakit. Ternyata Mika memberikan Raizo alat pelacak. Di bagasi mobil ninja, Raizo bangun dengan teknik ninja Ozunu, mantra dan segel tangan kayak Naruto anjay. Dia bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Di markas, Raizo diikat di tiang, disiram air es. Grandmaster bilang, malam ini untuk balas dendam atas pengkhianatan Raizo. Dia memukul Raizo di perut dengan teknik ninjutsu yang bikin sakit luar biasa tanpa luka luar. Tiba-tiba, alat pelacak keluar dari tubuh Raizo dan pasukan khusus menyerbu markas. Akhirnya lokasi tersebut dihujani granat dan juga peluru yang membuat para ninja panik. Kumpulan mereka yang bisa berjalan di tempat gelap akhirnya hilang di bawah lampu guys, dan juga tembakan. Akhirnya Mika membebaskan Raizo dan dia langsung mengejar kakak senior yang membunuh Kiriko. Raizo menghabisi 4 ninja pelindung lalu menghadapi kakak seniornya. Dalam 30 detik dia memotong lengan dan leher musuhnya guys. Akhirnya Raizo berhasil balas dendam untuk Kiriko. Raizo nggak berhenti di situ. Dia menghadapi Grandmaster Ozunu, iblis yang menciptakannya jadi senjata. Pertarungan sengit pun terjadi dan pedang Raizo pun hancur guys. Grandmaster dengan teknik 1000 bayangannya, anjay, menyerang dari belakang. Raizo kalah level di sini, tapi dia tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata Grandmaster soal mengendalikan sakit. Akhirnya dia pun membalas pukulan ke perut Grandmaster. Tapi Grandmaster dengan teknik 1000 bayangan Naruto-nya yang mencapai puncak makrifat lenyap dan muncul seperti hantu. Waktu Grandmaster mau membunuh Raizo, Mika menembaknya 2 kali dan menyelamatkannya. Nah, di sini Grandmaster marah dan langsung menyerang Mika dan menusuk jantung si Mika. Ketika Raizo melihat Mika jatuh, dia nggak ngamuk tapi malah lebih tenang. Duka atas Kiriko dan Mika membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Grandmaster di sini kaget guys. Entah ninjutsu apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Raizo. Grandmaster tidak bisa memahaminya. Apakah Rasengan, apakah Chidori, apakah Raikiri? Grandmaster tidak tahu. Ternyata Raizo punya teknik baru yang lahir dari emosi. Raizo melawan Grandmaster dan akhirnya dengan serangan terakhir dia tumbang. Raizo yang penuh duka membawa tubuh Mika keluar dari dojo dan berpikir kalau dia mati. Ternyata dia kaget, Mika masih bernafas guys. Jantungnya ada di kanan seperti kakek Tato. Jadi bisa dibilang tusukan Grandmaster tidak fatal. Raizo dengan tenang meninggalkan Mika dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pengembara di sini. Dan film pun berakhir. Film Ninja Assassin ini nggak cuman menceritakan soal aksi dan juga darah yang brutal ya guys, tapi juga soal perjuangan batin dari Raizo untuk tetap menjadi manusia meski dibentuk menjadi seorang monster yang brutal. Yang sangat disayangkan adalah film ini tuh nggak punya sequel guys. Sayang banget ya. Kalau punya sequel sih kayaknya bakal bagus banget tuh, atau punya prequel ya, biar kita itu tahu bagaimana ceritanya si Raizo ini setelah dia berhasil menghancurkan Grandmaster. Kira-kira menurut kalian nih, apakah dojo Ozunu ini cuma ada satu atau ada berbagai dojo Ozunu yang muncul di seluruh dunia? Coba deh kalian tulis teori kalian teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, biar aku bisa semangat konten lagi nih. Seperti biasa, aku lapar banget guys. Kayaknya aku mau makan dulu deh. Kayaknya ya begitu sih.